Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etiket dalam membentuk personal branding mahasiswa. Hari ini saya ingin mengajak kalian merenung sejenak tentang sesuatu yang sering dianggap sederhana, bahkan kadang diabaikan. Tetapi memiliki dampak luar biasa besar dalam kehidupan kita, yaitu etiket. Etiket di kampus, etiket di rumah, dan bagaimana semua itu membentuk personal branding kalian di masa depan. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Menurut kalian, apa yang membuat seorang dihormati? Apakah hanya karena kepintaran, IPK tinggi, atau karena prestasi? Jawabannya tidak sederhana itu. Banyak orang pintar, tetapi tidak semua dihormati. Yang membuat seseorang benar-benar dihargai adalah kombinasi antara kemampuan dan sikap, dan disinilah etiket berperan. Pertama, etiket di kampus. Kampus adalah miniatur dunia profesional. Cara kalian bersikap di sini adalah latihan untuk dunia kerja nanti. Hal-hal sederhana seperti datang tepat waktu, tidak memotong pembicaraan, menghargai pendapat orang lain, hingga cara kalian berkomunikasi dengan dosen, melalui email atau chat. Semua itu diperhatikan. Saya sering menemukan mahasiswa yang sangat cerdas, tetapi kehilangan peluangnya hanya karena kurangnya etika. Misalnya, mengirim pesan kepada dosen tanpa salam, menggunakan bahasa yang terlalu santai, atau bahkan menuntut balasan cepat tanpa mempertimbangkan waktu. Ini bukan sekedar masalah formalitas, tetapi menunjukkan kurangnya rasa hormat. Kedua, etiket di rumah. Banyak dari kalian mungkin berpikir, yang penting saya sopan di kampus. Tapi kenyataannya, etiket tidak bisa dipakai di hanya satu tempat. Etiket adalah kebiasaan, dan kebiasaan itu dibentuk dari rumah. Bagaimana kalian berbicara kepada orang tua? Apakah kalian mendengarkan ketika mereka berbicara? Apakah kalian membantu tanpa diminta? Hal-hal kecil ini membentuk karakter kalian. Jika di rumah kalian terbiasa tidak menghargai orang lain, maka di luar pun hal yang sama akan muncul, mungkin tanpa kalian sadari. Saya selalu percaya bahwa karakter seseorang terlihat dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang terdekatnya, bukan hanya bagaimana dia tampil di depan publik. Sekarang saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya pernah berada di titik di mana saya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan akademik saya. Nilai saya baik, saya aktif di organisasi, dan saya merasa sudah cukup. Sampai suatu hari, saya mendaftar program kerja. Saya yakin akan diterima, namun ternyata saya tidak lolos seleksi awal. Saya merasa heran, bahkan sedikit kecewa. Setelah saya mencari tahu, salah satu dosen memberikan masukan, cara saya berkomunikasi dinilai kurang profesional. Saya menulis email tanpa struktur yang jelas, saya tanpa salam yang tepat, dan terkesan seperti sedang berbicara dengan teman sebaya. Saat itu saya sadar, saya tidak gagal karena kurang pintar, tetapi karena kurang beretika. Sejak saat itu, saya mulai berubah. Saya belajar bagaimana menulis email dengan baik, bagaimana berbicara dengan sopan, bagaimana mendengarkan tanpa menyela, dan bagaimana menghargai waktu orang lain. Perubahan kecil itu ternyata membawa dampak besar. Saya mulai dipercaya menjadi asisten dosen, dilibatkan dalam penelitian, dan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Semua itu bukan karena saya tiba-tiba menjadi pintar, tapi karena saya menjadi lebih beradab dan berisiko. Nah, disinilah kita masuk ke konsep personal branding. Personal branding bukan tentang pencitraan semata, bukan tentang bagaimana kalian ingin terlihat di media sosial. Personal branding adalah persepsi orang lain terhadap kalian, dan itu dibentuk dari hal-hal kecil yang kalian lakukan setiap hari. Jika kalian dikenal sebagai orang yang sopan, tepat waktu, bisa dipercaya, dan menghargai orang lain, maka orang lain akan lebih mudah memberikan kalian kesempatan. Sebaliknya, jika
kalian disengaja cuek, tidak disiplin, atau tidak menghargai orang lain, maka peluang itu akan menjauh. Di era digital seperti sekarang, etiket bahkan menjadi lebih penting. Cara kalian menulis pesan, komentar di media sosial, hingga cara kalian merespon kritik. Semua itu terekam dan membentuk citra diri kalian. Ingat, jejak digital itu nyata. Satu komentar yang tidak bijak bisa merusak reputasi yang kalian bangun bertahun-tahun. Mahasiswa sekalian, saya ingin kalian memahami satu hal penting. Kesuksesan tidak hanya dibentuk oleh apa yang kalian ketahui, tapi juga oleh bagaimana kalian bersikap. Mulai dari hal-hal sederhana, sapa orang lain dengan ramah, dengarkan dengan penuh perhatian, hormati perbedaan, gunakan bahasa yang baik, dan yang paling penting, menjadilah pribadi yang konsisten, baik di kampus, di rumah, maupun di dunia digital. Karena pada akhirnya, etika bukan hanya tentang aturan. Etika adalah cerminan dari nilai yang kalian pegang sebagai manusia. Dan dari situlah personal branding kalian terbentuk. Saya berharap suatu hari nanti kalian akan memasuki dunia kerja atau bahkan menjadi pemimpin. Orang tidak hanya mengenal kalian sebagai orang pintar, tetapi juga sebagai pribadi yang berintegritas dan berkarakter. Terima kasih dan selamat membangun versi terbaik dari diri kalian.